Nah, pegang, pegang. Udah saya ini, pegang ya. udah saya mau saja. Ikutin nanti ya. Ikutin, pegang ya. Ya udah, secara langsung. Pegang. Dari belakang tuh. Pegang. Itu dong aku. Yang bawa bendera sini. Bawa bendera di belakang. Bawa bendera. Selamat siang, saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selamat siang. Saya Patar Siotang. Saya adalah Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara. Sesuai dengan pemberitahuan Pemantau Keuangan Negara ke seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita hari ini adalah melaksanakan aksi demo di kantor Komisi Informasi. Dan kita sudah mendapat izin dari Kepolisian Provinsi Jawa Barat, CQ Kapolres Kota Bandung. Kita sudah mendapat izin demo. Namun, kenyataannya sekarang kita tidak bisa demo hari ini. Kita hanya diberikan audiensi. Dengan alasan di sana katanya ada ujian. Nah, mestinya kami sebagai rakyat itu adalah urusan polisi, bukan urusan kami sebagai rakyat. Karena kami juga dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor tahun 99 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum. Hari ini kita tetap melaksanakan audiensi ke Komisi Informasi untuk menuntut agar komisioner yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diproses secara hukum. Karena apa? Karena sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, seorang hakim atau komisioner tidak boleh bersidang apabila termohon atau tersangka itu adalah ada hubungan keluarga. Nah, kedatangan kami juga pada ini adalah dalam rangka menegakkan hukum. Sama seperti yang sekarang ini, yang lagi viral, yaitu tentang pelanggaran kode etik yang dilaksanakan oleh komisi MK. Nah, itu sama. Nah, ini juga sama di sini. Di sini ada pelanggaran komisi kode etik yang dilaksanakan oleh komisioner. Itulah kedatangan kami ke sini untuk menuntut. Dan sesuai dengan prosedur, kita adalah menuntut hak-hak dan pada rakyat. Kita melaksanakan demo, benderamu sini. Pak, bendera sini. Sini taruh di atas. Ya. Jadi kami masyarakat cukup kecewa, ya. Cukup kecewa hari ini kita tidak bisa secara bebas untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Dengan alasan A dan B. Dan itu adalah mestinya adalah urusan kepolisian, bukan urusan kita sebagai rakyat. Saya minta kepada seluruh pemantau keuangan negara di Indonesia agar ini disampaikan kepada masyarakat dan dipiralkan bahwa pemantau keuangan negara bergerak sesuai dengan aturan hukum. Dan kita akan datang lagi di sini dalam waktu dekat. Sebelum tuntutan kita, Komisi Informasi pelanggar kode etik ini diproses secara hukum. Jelas ya? Jelas. Oke, demikian saudara-saudaraku sementara. Nanti kita lanjutkan di atas. Silakan Pak. Ada.
Ayo ikutin, kamu di depan. Tidak. Itu selebarannya bagi-bagi, kasih ke polisi biar tahu. Selebarannya bagi-bagi ya. Selebarannya bagi-bagi biar polisi tahu. Jangan semua ya. Anam. Berarti habis ini kita ke sana ya. Cepat dulu ya, cepat. Ayo dong. Sistem gini ya, duduk sana. Ya. Duluan. Makasih Bang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi ujian. Hah? Ujian. Oh. Masuk. Mana orang itu belum datang? Mana sini? Ambil. Duduklah, suara obatnya. Bukan. Pulpennya mana? Pulpen. Ambil juga keluar ya, ambil keluar juga. Ambil juga di luar gitu loh. Ambil keluar. Pembuat ke polisi deh. Ke polisi deh pembuat. Cepatlah. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Ketua Umum PPKN, Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara. Pemantau Keuangan Negara. Ya. Dan teman-teman media yang lain. Bahwasanya sekarang ada aksi dari teman-teman PPKN yang seyogianya ada orasi Ya, rahasia. hubungan. Ada kegiatan dari kemahasiswaan di sini, makanya kami akan audensikan, yang mana Bapak Kapolsek telah berkoordinasi
dari pihak ngasih informasinya siap, silakan aja. Yang penting di sini tertib, berbicara sopan, damai. Mungkin gitu aja dari kami, ya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak yang mewakili Kapolresta Bandung, Kota Bandung, Polrestabes Bandung ya. Polrestabes Bandung. Bandung. Bapak Kapolsek Lenong. Yang terhormat Bapak Kapolsek ya Pak ya. Ya. Oke. Demikian juga yang kami hormati para pimpinan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Demikian juga teman-teman dari media maupun anggota pemantau negara. Demikian juga saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang ada di seluruh Indonesia. Kita yang monitor. Pertama-tama sebelum ini kita lanjutkan, mohon izinnya Pak Kapolsek ya. Kami izin bertanya dulu, kira-kira yang hadir dari Komisi Informasi ini siapa dan apa jabatannya? Sudah aja dulu Pak. Izin ya untuk ngomong bergabung. Hormat Kapolsek Lenong beserta seluruh jajarannya dan Ketua Keuangan Negara beserta jajarannya. Saya perkenalkan, saya adalah Dimas Prawira lengkap saya. Saya di sini ditugaskan untuk menerima dari perwakilan atau seluruh dari perkumpulan keuangan negara jabatan saya, yaitu sekarang sebagai koordinator asisten ahli bidang pengelolaan informasi dan ikut. Oke, terima kasih. Koordinator staf ahli. Artinya staf ahli kan? Kami minta salah satu komisioner yang ada di sini akan hadir di sini. Kalau tidak nanti nggak selesai ini masalah. Kalau Anda hanya staf aja, saya tahu kok apa tugasmu. Kami minta salah satu komisioner, yang 5 komisioner, salah satu minimal ke sini. Hargai kita ini. Kami ini jauh-jauh loh dari Indonesia loh. Jauh-jauh kami dari Jakarta. Anggap premi aja kali ini. Kami minta komisionernya salah satu sini. Karena tuntutan kami ini bukan tuntutan apa, ini tuntutan strategis. Ini menyangkut negara Republik Indonesia. Bukan pribadi kami. Bukan pribadi Patar, bukan pribadi ini. Ini persoalan negara ini. Komisioner aja lah satu lah di sini lah. Tolonglah dihargai rakyat ini. Anda staf biasa kok. Saya tahu kok jabatan Anda. Saya coba dulu ya. Ya saling menghargai lah. Nggak usah sombong itu komisioner. Belagu banget sih jadi komisioner aja. 4 tahun aja kok. Yang begini-begini lah membuat rakyat itu marah. Menganggap rakyat itu gak ada apa-apanya kan. Suka-suka kalian bikin aturan. Lagi di bed. Siap. Hadir ya. Saling menghargai lah. Kita ini jauh-jauh loh. Begitulah saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Kita inilah perkumpulan rakyat Indonesia yang resmi datang ke sini dan kita punya SK Menteri untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi tentang keterbukaan informasi publik. Namun dari pihak Komisi Informasi hanya diberikan stafnya aja menyebut kita di sini. Kita minta komisionernya harus hadir di sini. Harus menghargai rakyat ini kan. Nanti kita kasih nanti ini, ya kami tampung aja nanti kan. Kita mau apa keputusannya hari ini. Dan surat kami sebenarnya, kapan kamu hantar di sini surat pengetahuan? Di Rabu, Pak. Nah, mestinya mereka udah persiapan, udah perencanaan, persiapan.
Iya. Ini nggak berani, takut itu satu komisionernya. Belum berani datang aja sih, ya hadapi kita kan. Izin Komandan, saya mau tanya sedikit ke pihak KI. Pak Dimas yang sebagai kuasa termohon di KI DKI ya? Mestinya nggak boleh di sini. Ada nggak selain saudara? Ya. Ada nggak selain saudara yang duduk di situ? Yang di sini Ya. harusnya Ya Anda pernah jadi kuasa kan jadi masalah ini kan? Jadi saudara bukan mencerminkan orang KI. Kebebasan nanti. Anda tidak mencerminkan orang KI. ya. Kan tadi saya tanya, Anda kan jadi kuasa termohon pada saat kita sidang di KI DKI. Oh iya. Udah lepaskan duduk di situ. Kamu nanti nggak independen karena kamu kuasa. Jelasin nggak? Nah, saya ditugaskan soal Ya nggak bisa. Mana tugasnya? Surat tugasnya mana? Cari yang lain aja. Anda kuasa kok. Hancur negara ini kalau kalian duduk-duduk begitu. Kalaupun Diamkan aja, yang ingkang lain mampu kalian. lah. saya tunggu kabar dulu ya, nanti saya. Ada tunggu kabar apa? Tolong dihargai lah. Kita ini jauh-jauh lu dari Jakarta loh. Bukan idealnya Pak Ketuanya. bukan kepentingan pribadi. Bapak Ijan Paiso harusnya bagusnya. Ya minimal komisionernya lah datang sini lah. Hargailah rakyat itu. Apalagi dia kuasa lagi kan. Artinya nanti independensinya bagaimana nanti? Tadi bagaimana? Ya, tadi bagaimana? Mestinya ada di kantornya Pak. Ini kan udah jam kerja, gitu kan? Nggak ada alasan dia bilang di luar. Ada apa? Kok nggak absen kan? Mereka dibayar kok. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf. Tadi nggak mau berbicara lagi. Berarti di gedung sate ramai Pak ya? Baru Bawang, Purwakarta, Seribuan. kerjaan udah sampai di sini. Gitu ya. Bisa ribuan ya? Bisa ketilop kita nanti ya? Iya. Nanti kita sebentar gitu aja Pak ya. Ombudsmannya sebentar ya. Siapa? Habis itu kita bubar lah. Oke. Ya, daripada ke Kita kawal ya, sama ombudsman aja. untuk terus ada Iyalah, oke lah. Oke. dilihat berarti ya. Oke Pak, oke Pak. Ombudsman paling nanti kami juga sebentar aja. Paling ya 20 menit lah. Mau izin Pak ya? Oke, siap. Ya. Oh iya. Siap, semangat. Siap. Semangat. Sebenarnya ini Pak udah 2 kali demo kita ini Pak. Di sini ya. Ini urusan ini. Ya perlu Kapan? Gunung Sate juga pernah kan dulu kan? Udah lama. Iya kan Gunung Sate kan? April Pak. Kasus, kasus ini juga diterima oleh DPR. Tahun kemarin. Nah, diterima DPR waktu itu ya sama gubernur ya, perwakilan gubernur ya. Itu ya akan kami laksanakan. Ya sampai sekarang nggak dilaksanakan. Ini persoalan kode etik komisionernya ini. Jadi waktu itu kita sidang, lawan kita itu kepala desa Cemplas, ya kan? Kecamatan apa itu Cemplas? Iya, jam lah. Nah, kecamatan Cemplas. Nah ternyata kepala desa itu
sama Ijang ini, istrinya Ijang ini, sama kepala desa masih saudara gitu loh. Jadi saudara kan nggak boleh ya. Dia kan hakimnya. Karena ada hubungan saudara, mestinya nggak boleh jadi hakim waktu sidang sini komisioner. Gitu loh. Nah karena dia pelanggar kode etik, itulah yang kita tuntut hidup sekarang gitu loh. Nah waktu itu kita dikalahkan di sini. Kita kalah, saya kalah itu. Ya kalah gimana mau nggak kalah? Apanya besarnya itu ya, saudaranya kan? Iya, saudaranya. Lawan kita saudaranya dia kan? Ijang Faisal. Ijang Faisal yang ketiga ini. Iya. Dia mirip apa kayak Anwar Usman menangkan Gibran. Ya namanya keponakannya menangkan. Ini juga sama. Itu beda lagi tuh. Iya. Nggak ada hubungan saudara itu dengan persoalan kan? Karena yang ajuin ke MK kan bukan keluarganya Jokowi kan? Enggak. Jadi memang PKN, pemantau keuangan negara kita melaporkan membuat sidang dari sini. Nah ketua hakimnya itu Ijang Faisal itu gitu. Itu yang kita tuntut sekarang kan? Nah terdakwa lah kalau di pidananya kepala desa Ciamplas, ya kan? Jadi bapaknya kepala desa dengan mertuanya si Ijang Faisal ini kakak beradik gitu. Kamu cari hubungan saudara itu, hubungan semenda kan? Semenda. Mestinya nggak boleh. Mestinya harus ganti komisioner lain, gitu. Itu masalahnya. Nah, menurut undang-undang karena itu adalah pelanggaran kode etik, dia harus diproses. Sampai dini hari nggak diproses. Udah putusan MK, Pak, udah inkrah. Bukan MK, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Mereka naik banding. Petun Bandung kan, mereka banding. Kita menang, ya kan? Yang dulu sampai demo dulu kan di Petun juga. Habis itu mereka naik banding ke Mahkamah Agung. Kalah mereka. Sampai peninjauan kembali Pak, PK. Tetap mereka kalah. Nah itu dia. Nah setelah ada putusan PK, kita bikinlah surat di sini. Inilah laporan gitu kan. Berdasarkan putusan, ini sudah PK, silahkan lakukan persidangan kode etik. Kan gitu. Sampai dini hari nggak dilaksanakan. Itu loh makanya kami demo Pak. Gitu loh Pak. Ya, kita tutup supaya segera ada sidang politik ya. Itu. Ya, Simpel. pihak kita dimenangkan. Iya. Kalau kita dikalahkan, kita nggak akan nuntut. Iya. Sudah ada kan satu orang pembagian komisioner itu sebentar. Nah itu aja lah. Yang enak-enak lah bos. Ya, siap. Tunggu ya Pak Kan ya. nggak ngerti, aduh. Sampai mana? Kan Mas? Sudah di kantor. Oh ya udah, sip betul itu. Yang enak-enak lah. Saling menghargai lah. Ini yang dituruh staf-staf lihat, aduh. Nggak nyambung nanti omongan. Lalu ke Inter ya. Jauh-jauh abang kita dari Jakarta. Ke Jakarta. Dan kepentingan semua Indonesia ini kan, keterbukaan informasi publik. Sini, lu dari sana. Ya, Ingat ke sini. tadi pagi Pak berangkat jam 5 Pak. Ibu. Iya Pak. Terus Iya Pak. Pak Ibrahim, gimana? Hasil Kabupaten Bandung. Wah, Kabupaten Bandung mangkrak Pak. Gara-gara ini. Jadi gara-gara ini perkara kami juga nggak diproses di sini. Mangkrak Pak. Mangkrak ya. Mangkrak. Ada hampir 30 ya. Ada kurang lebih begitu. 30 kita punya kasus ini nggak diproses. Ya, harus baik-baik. Ya bagaimana baik ini belum dilaksanakan? Baik-baik. Oh baik. Dekat rumahnya. Hah? Dekat rumahnya, tinggal turun sini. Ya, baik-baik selalu Pak. Waalaikumsalam. Iya Mbak.
Bau-bau sih bagelah eta. Aduh. Iya, Indonesia, Bandung Tengah. Salaman ya. Sehat. Berdua. Apa kabar? Ibrahim ya? Iya. Iya. Om dari Iya. Sabar. Lek, di mobilku ada kertas ini Pak Kapolres. di dashboard itu. Mau izin ambil dulu. Kertas polio. Pokoknya dokumen aja di dashboard itu. Iya. Oh, sini. Ya. Teman. Siapa yang minumnya sih? Udah siapa? Gimana silakan. Ada dari Bapak dulu? Ada yang mau disampaikan? Atau bagaimana? Silakan. Sudah disampaikan Ya. yang jadi harapannya. Jadi sudah kita buka. Ya. Cuman harapan dari rekan desain ini dan rekan ini yang menerima salah satu komisioner. Ini Bapak rekan. Ya betul. Nah ini sudah ada nih salah satu komisioner. Enggak, silakan. Mau diulang atau? Etikanya perkenalkan diri lah. Oke. Bagaimana nih? Ya, sabar lah. Kan saya baru datang. Saya kan sementara baru malas sebetulnya kita punya negara kan, tapi saya baru datang ke rumah. Jadi belum tanya dulu sebenarnya situasi ya. Jadi ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, khususnya Bapak Kapolsek, terima kasih atas pendampingannya. Juga genap aparat yang tadi sudah sejak pagi ya hadir di kantor Komisi Informasi, juga tentu jajaran pimpinan TKN, kira beserta seluruh yang hadir hari ini. Saya ikuti semua yang dimaksud. Saya memperkenalkan diri barangkali yang sudah kenal, yang belum ya pada kesempatan baik ini. Saya Husni, salah seorang komisioner. Saya bahkan membidangi Komisi Pembidangan Penyelesaian Sengketa Informasi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya baru masuk, jadi belum tahu apa yang disampaikan. Karena koordinasi yang dapat kami terima langsung melalui aparat dari pihak Kapolsek, hari ini akan ada semacam unjuk rasa dari TKN yang kami baca sekilas seputar pengaduan pembentukan etik atau komisi etik atas satu dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada ketua komisi informasi. Itu yang kami terima. Hal-hal lain untuk pihak TKN tentu kami belum dengar. Dan tadi nanti kalau anak saya berkata kan, apa tadi mau diulang, hal apa, sehingga saya dapat menanggapinya seperti apa. Pada sisi lain, betul yang ingin saya sampaikan, selain dari TKN, kami juga menerima satu surat resmi dari Ombudsman Perwakilan Jawa Barat yang terkait juga mungkin dengan pengaduan dari TKN yang isinya bukan sekedar urusan etik, juga ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi. Khususnya tambahan selain etik adalah padahal pelayanan kami Komisi Informasi Jawa Barat terhadap sengketa informasi yang diajukan khususnya mungkin oleh TKN. Nah, ya Pak Kapolsek mohon izin untuk menjadi pemahaman kita bersama. Komisi Informasi menurut undang-undang tugas fungsi pokoknya adalah menyelesaikan sengketa informasi. Nah, yang mendaftar atau memohon sengketa informasi salah satunya rekan salah 2, 3, 4, 5 banyak sekali. Tahun ini kami bahkan menerima hampir 187-an register dari masyarakat Jawa Barat. Jadi banyak sekali. Di antara yang banyak itu ada dari TKN. Itu beberapa. Jadi saya belum dapat menjelaskan isi detailnya kecuali sampaikan sekarang karena yang kami terima itu kan dari aparat keluarga. Saya juga tukang demo dulu. Jadi kalau demo itu kalau
disampaikan kita orasi segala macam, ketemu barangkali ada perwakilan kalau mau diterima oleh pihak yang tidak demo gitu. Nah pada saat bertemu itu disampaikan aspirasinya apa gitu kan. Ingat ini sebut saja yang sekarang saya sampaikan ini adalah perkenalan saya dulu. Kalau Pak pihak PKN ingin menyampaikan hal yang perlu kami komentari, ya dipersilakan untuk kemudian nanti apa sikap kami kira-kira. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi ya, mohon izin Ya. Pak Kapolsek. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh komisioner. Ya. Ya. Perkenalkan nama saya Pak Tarsiotan. Ya. Saya adalah Ketua Umum Pemantau Tokoh Negara. Sesuai rencana kami bahwa pada hari ini, hari Senin tanggal 20 November, kami akan melaksanakan aksi unjuk rasa demo di kantor Komisi Informasi ini. Dan kami secara hukum sudah mendapat izin dari Kapolresta Kota Bandung ya, Bandung. Itu sudah jelas. Namun karena ada sesuatu hal tadi dari pihak kepolisian menyampaikan kepada kami untuk menyarankan cukup dilaksanakan audiensi. Artinya kami adalah seorang masyarakat, adalah masyarakat yang taat hukum, yang patuh kepada seluruh perintah daripada undang-undang maupun badan penyelenggara bidang keamanan dalam bidang kepolisian. Sehingga dengan demikian kami hanya bisa melaksanakan audiensi. Adapun sebenarnya tuntutan kami ya, pada yang terhormat Komisi Informasi adalah tentang laporan kami ya. Kami konsentrasi di laporan kami, yaitu laporan kami nomor 01 laporan kode etik KIP Jabar PKN _Agustus 8/2003. Yaitu di sana itu sudah kami laporkan ya. Saya yakin komisioner juga sudah tahu itu ya. Namun kami merasa tidak direspon, tidak dipedulikan, ya kan? Sehingga menurut ya, ini menurut ya, yang kami laporkan ini tidak ada lagi kata-kata atau dalil-dalil bagi komisioner ini tidak melaksanakan sidang kode etik. Karena apa? Di dalam putusan Komisi Informasi Jawa Barat, betul, kami rakyat ini pemantau tokoh negara kami dikalahkan, ya kan? Sehingga kami melaksanakan banding ke Petun Bandung. Sehingga oleh hukum, mungkin hukum masih berpihak kepada rakyat ya, ke pemantau tokoh negara, sehingga pemantau tokoh negara dimenangkan. Namun demikian, dari pihak termohon ada 4 kepala desa mengajukan naik banding ke kasasi ke Mahkamah Agung, dan kami juga dimenangkan. Enggak juga terima juga sampai mereka ke peninjauan kembali, kami juga dimenangkan. Nah artinya sudah ingkrah sebenarnya sampai sudah putusan peninjauan kembali, karena nggak ada lagi upaya hukum lain, kecuali ya nggak tahu lagi lah kalau ada hukum rimba gitu kan. Nah berdasarkan itu kami melaksanakan laporan sesuai dengan Perki ya kan, ini Perki nomor 3 tahun 2016, Perki nomor 3 tahun 2016 ya kan, tentang kode etik ya kepada masyarakat ya. Perki nomor 3 tahun 2016 tentang kode etik Komisi Informasi. Di situ jelas disebutkan. Dan kami mempunyai fakta
melaporkan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat ini diduga ya, telah melakukan pelanggaran kode etik. Karena apa? Ketika terjadi persidangan antara pemantau pengelola negara dengan 4 kepala desa di sini waktu itu ya, di Komisi Informasi ini, yang menjadi ketua hakimnya atau komisionernya adalah bernama Bapak Ijang Faisal, yaitu Ketua Komisi Informasi. Yang mana ketua itu mempunyai hubungan saudara semenda dengan salah satu termohon, yaitu Kepala Desa Ciamplas. Nah, dengan demikian, nah itu juga jelas, fakta-fakta itu jelas. Fakta-fakta hukum itu jelas di pertimbangan hukum. Di pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian juga di pertimbangan hukum Mahkamah Agung, jelas itu. Terakhir adalah di pengadilan pengadilan peninjauan kembali PK. Di situ jelas di sini disebutkan, ini di PK ini ya, ini PK, yaitu putusan nomor 98 PK Tun_2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung. Ini saya persingkat aja biar cepat. Menimbang, ini salah satu ini hakim agung loh ya. Menimbang bahwa salah satu komisioner informasi Provinsi Jawa Barat atas nama Ijang Faisal yang dalam pemeriksaan sengketa informasi AKO adalah sebagai ketua majelis komisioner yang memeriksa dan memutuskan sengketa keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam ini pemantau negara. Ternyata memiliki hubungan semenda dengan Asep Mulyadi selaku Kepala Desa Ciamplas yang dalam sengketa Aqua adalah berkedudukan sebagai termohon 4 keberatan. Menimbang bahwa hal tersebut melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Junto Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa. Jadi ini sudah jelas dan meyakinkan bahwa beliau itu dinyatakan di sini ternyata memiliki hubungan semenda. Nah, berdasarkan ini, fakta-fakta hukum ini, kami membuatlah sesuai dengan Perki nomor 3 tahun 2012, kan kita pemantau keuangan mengajukan agar Komisi Informasi ini membuat atau melaksanakan sidang kode etik agar memproses Bapak Komisioner yang diduga melakukan Komisi Informasi. Namun sampai dini hari, ya, mulai tanggal berapa ini? Mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dini hari, tanggal 20 November ya, tidak dilaksanakan. Nah, dengan demikian kami datang ke sini menuntut agar persidangan kode etik komisioner atas nama Ijang Faisal segera dilaksanakan. Demikian sementara tuntutan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Pasar yang telah menyampaikan aspirasi yang dimaksud dalam hari ini. Sementara saya sebut sementara karena tentu putusan atau komentar resmi lembaga nanti diputuskan melalui mekanisme yang tepat. Saya sebut sementara, paling tidak pada hari ini yang saya ditegaskan menerima,
saya menyampaikan komentar ini yang saya langsung ya, yaitu kami ucapkan terima kasih atas, bagi saya menyebutnya ini PKN luar biasa mengingatkan kepada kami, karena paling tidak apa yang diminta oleh PKN ini kan untuk urusan pelanggaran kode etik kan bukan baru sekali ini, atau bukan setelah putusan inkrah dari Mahkamah Agung. Sebelumnya kalau tidak salah sekali, ada 2 kali pernah juga mengajukan yang sama, dan untuk yang sekali 2 kali tersebut sudah direspon secara resmi oleh lembaga. Itu kenapa masih yang dulu 1 dan 2. Nah sekarang tentu kami menghargai setelah inkrah dari MA, putusan dari MA, PKN kembali mengingatkan. Kami bahasanya mengingatkan. Kami ucapkan terima kasih, dan oleh karenanya saya langsung sekarang saya terima dan saya akan bawa ke mekanisme rapat, karena menurut Perki yang tadi sudah beberapa kali diingatkan oleh Pak Pakar bahwa majelis etik itu dibentuk berdasarkan pleno komisi informasi yang ada di lingkungannya sendiri. Misalnya kami terjadi salah seorang komisioner yang diduga melanggar kode etik, maka yang akan memutuskan pembentukan majelis etiknya adalah pleno komisi informasi, pleno komisioner komisi informasi Jawa Barat itu sendiri. Kalau nanti diputuskan, kalau yang dulu yang 1 kali 2 kali memang diputuskannya tidak dibentuk, oleh karena tadi kan ada proses banding segala macam yang masih dilakukan. Itu pun sekali lagi sedikit saya agak menyinggung dalam hal pelayanan, khususnya dengan pelayanan proses penyelesaian sengketa khusus untuk PKN, tidak dengan yang lain, karena kita sedang memproses urusan ini, sehingga untuk yang PKN kami dengan terpaksa amat berat kami tunda dulu pelayanan sengketanya ini. Sedikit saya masuk ke sana. Tapi tidak ditunda dalam arti tidak punya alasan hukum, alasan dasar hukumnya tadi. Kita khawatir justru ada konflik interest antara khususnya kami atau termasuk Pak Ketua dengan PKN ketika kami menyelesaikan memutus perkaranya PKN. Kami tidak lagi merdeka, independen. Khawatir akan ada situasi konflik hukum dalam arti di antara komisioner di KAI dengan penyelesaian skenanya, khawatir akan mempengaruhi itu. Maka kami tundanya juga kemudian kami mengusulkan kepada Komisi Informasi Pusat untuk dilimpahkan supaya tidak terganggu ya proses pelayanannya. Itu untuk konteks itu. Tapi kembali lagi kepada konteks usulan pembentukan majelis etik. Hari ini kami ucapkan terima kasih, kami diingatkan kembali oleh PKN, dan saya akan membawa usulan ini secara resmi ke sidang pleno komisioner yang mudah-mudahan nanti akan segera akan ada jawaban hasil yang sudah inkrah ini seperti apa. Kami juga sudah merespons, walaupun belum formal ya, apa yang kami dapatkan surat resmi dari Mahkamah Agung. Baru sekedar pembahasan informal. Sejauh ini dalam pembahasan informal kita siap-siap aja membentuk, artinya gitu. Seharusnya gitu. Kita ingat misalnya sedikit kita mencontohkan bersama-sama, kita tahu semua misalnya ketika Mahkamah Konstitusi dinilai ada konflik interest, konflik kepentingan, kemudian yang membentuk MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah MK itu sendiri, bahkan dilantik oleh ketua MK yang sebelumnya. Itu formatnya memang seperti itu. Maka Perki tentang kode etik pembentukan majelis etik memang akan diputuskan oleh pleno Komisi Informasi Jawa Barat itu sendiri. Sejauh ini tidak ada pintu mekanisme lain. Nah, mudah-mudahan dengan diingatkan pada hari ini, kami nanti akan bisa menindaklanjuti segera mungkin. Bahwa sekaligus juga perlu kami sampaikan bahwa periodisasi kami ini, periode ini memang sudah di ujung tanduk nih, sudah mau habis. SK kami berakhir di bulan Desember, besok sudah tinggal 1 bulan lebih lah kira-kira ya, 26 ya. Jadi kami akan mempertimbangkan termasuk di aspek itu, apakah di penghujung periodisasi kami majelis etik dapat efektif untuk menyelesaikan tugasnya misalnya kalau nanti diputuskan. Nah itu nanti hal-hal yang bisa kami akan bahan-bahan yang dapat kami pertimbangkan dalam rapat pleno menyusun majelis etik tersebut.
Sementara itu Pak Ketua, barangkali Oke, dianggap kurang atau bagaimana silakan. terima kasih. Mumpung kita ketemu hari. Terima kasih. Ya, Apalagi kami juga mendapat informasi, ya Pak ya, ya, bahwa masa jabatan komisioner sekarang ini akan berakhir tanggal 26. ya. Artinya termasuk Pak Ijang Faisal ini kan berakhir. Semua lima-limanya. Nah itu kami khawatir nanti, sementara ini belum diproses, kode etik ini, tahu-tahu sudah bubar ini kan. Nah bagaimana nanti kalau bubar misalnya kan gitu. Ya. Kan nggak mungkin lagi terjangkau lagi kan gitu kan. Ya. Makanya, ya dengan segala upaya kami Pak, ya mohon maaf ini ya, kami ini kan rakyat. Ya. Kami ya namanya kumpul-kumpul lah. Kami berangkat lagi sini Pak. Dengan harapan, ya sebenarnya kita sih, kami rakyat itu sebenarnya laksanakan proses hukum itu aja. Tidak, kami ke sini tidak sebenarnya semena-mena. Kami ingin, itu kan hukum kan. Perki itu yang membuatkan bapak-bapak kan. Ya. Kan itu. Ya laksanakan perki itu aja kami minta rakyat ini gitu loh. Nggak aneh-aneh. Kayak tadi Bapak polisi bilang begini pertimbangan ada ujian, monggo. Kami legowo Pak. Kami sebagai rakyat ini kan gitu loh kan. Jadi kami minta tolonglah, sampaikanlah kepada Bapak komisioner. Gak usahlah ada lihat rakyat, apalagi lihat PKN. Kalau bisa PKN itu buatlah mitra gitu kan. Ngapain sih? Kok kayaknya kita ini kayak apa? Kayak bertempur gitu loh. Berhadapan bingung saya. Mestinya kami ini rakyat ini, bapak-bapak itu pembina kami seharusnya kan. Bukannya malah setiap apa nanti persidangan titik koma pun kalian persoalkan kan gitu kan. Sementara kan kami rakyat kan. Masalah titik koma ya namanya rakyat lah. Kecuali mungkin pegawai lembaga negara punya biaya bikin kop surat, bikin segala macam gitu kan. Ada biaya untuk sidang. Lah kami ini kan enggak gitu kan. Tapi kalau kami lihat seolah-olah jadinya kami rakyat ini seolah-olah antara gimana ya? Antara musuh jadinya gitu kan. Padahal kami mengharapkan ya yang baik lah gitu. Pak Ketua, ya ini sambil suasananya jangan Iya. terlalu takut juga ya, kita sambil Iya. ngobrol. Jadi kalau saling bukan saling memotong tidak aneh ya, kita sambil Iya. komen aja. Pak, izin aja. Pak Ketua, izin. Jujur saya berkali-kali menyampaikan baik ke teman-teman di asistennya maupun di para komisioner, saya punya pemikiran yang sama persis dengan yang sampai kepada KPK. Apa itu? Itu. Saya bilang, saya bilang, PKN kayak nanggap kita musuh ya. Kenapa ya Pak ini? Itu. Oh enggak, kami justru enggak. Menurut Bapak kan gitu. Malah kami bapak nganggap kami musuh. Ternyata kita saling menganggap itu. Iya. Di antaranya begini Pak Ketua. Iya apa Saya coba? sudah pikir, kalau ini PKN bedanya apa sama yang lain? Ada puluhan pemohon yang lain, baik perorangan maupun LSM yang lain. Kok baik-baik aja biasa nanti kenapa dengan PKN? Macam begini situasinya kan? Saya berkali-kali saya jujur saya sampaikan, saya ngomong gitu, kapan sih ada waktu pengen ngobrol ini, ada apa sih sebenarnya kan gitu. Iya Pak ya. Ada waktu masuk, misalnya ketika PKN mendaftarkan banyak register untuk sengketa. Saya ngomong lagi ke anak-anak, tuh kan, buktinya PKN butuh sama KAI. Daftarnya tuh sengketanya ke KAI. Iya butuh ya. Kita dianggap seperti dianggap musuh gitu. Iya. Kita harusnya kan kita kok kan, apalagi saya kira Pak Ketua dan kita semua sudah sangat paham soal Undang-Undang KIT ini lahir, Komisi Informasi ini lahir pun itu adalah hadiah reformasi. Itu dia. Di mana itu keberpihakannya lebih banyak pada publik. Publik kepada rakyat. Waduh, saya Gitu. berkali-kali bilang, nah ternyata Iya. kita punya pemikiran yang sama, tapi Iya. beda, belum ketemu aja menurut saya sih. Iya Pak. Belum ketemu. Mhm. Padahal seperti itu Pak. Mhm. Maka pertama kali kok panjang gini dengan PKN ada apa nih? Tapi ini ada apa ya? Siapa yang bisa? Ini kan cuma belum ada mediasi ya, yang belum sempat disampaikan. Tapi saya bersyukur Pak Ketua hari ini ketemu dan saya dengar itu langsung dari Pak Ketua. Dan saya juga dengan semangat ini menyampaikan bahwa saya juga punya pengalaman yang sama, mungkin cuma berbeda kutub saja, cuma tinggal disatukan saja. Padahal harusnya jangan mau PKN mau siapa pun kita harus mendudukkan pada porsi yang sama. Itu dia. Pemohon sengketa, Hmm. saya Pak lihat data, saya masa bohong mau ngomong kita sudah hampir 200, masa ada puluhan pemohon yang lain. Kalau PKN misalnya ada 30, berarti kalau hampir 100 mau 200, 170 lagi kan yang lain. Nah kalau yang dengan yang lain lancar, sidang terus lengkap. Nah kalau dengan PKN macet tidak apa nih ya kira begitu kira-kira. Waktu saya kan orbit PSI penyelesaian sengketa. Jadi kalau saya sedikit sampaikan waktu kenapa waktu surat pertama, surat kedua tentang
dugaan pelanggaran etik itu kami menyatakan tidak, kan memang ini sambil situasi ngobrol. Akan seperti ngobrol saja. Memang betul kan saya yang mengatur siapa yang jadi MK, siapa yang jadi mediator, siapa gitu saya memang tugas saya. Kemudian di register yang 4 itu memang, seingat saya memang saya yang mengatur. Memang itu ketuanya memang bukan Pak Ketua Pak Ida, itu Pak Ketuanya salah seorang komisioner Bu Ida, perempuan. Di hari yang sama, masih di sidang itu kan banyak tahapan. Sidang tahapan pertama, pemeriksaan awal, ternyata Bu Ida berhalangan sakit. Saya bukan majelis, saya mediator kalau di yang 4 itu. Sementara yang kita pernah 15 Pak, kan saya ketua majelis, kan muter-muter aja kan. Kita yang pernah Pak Ketua hadir itu, pernah 15, ya objektif aja, yang ada yang lancar, ada yang memang tidak terpenuhi, lancar aja gitu sesuai pemeriksaan. Nah yang 4 itu memang faktanya begitu, Pak Ketua Pak Ijang ini memang bukan ketua majelis, Pak Buyuda mana ketua majelis, berhalangan karena sakit. Karena saya kalau 5 orang itu satu berhalangan, tinggal 4. Saya udah mediator, jadi tinggal 3. Ya, jadilah Pak Ijang ketua majelis. Dan kemudian putusan Kalah kita. Ya itu kan, putusan dari KAI itu kita gugurkan, artinya begitu. Nah, itu kan menjadi haknya PKN atau pihak termohon, boleh saja kalau tidak puas silahkan maju. Nah ini sudah diproses luar biasa PKN, stamina perjuangannya sampai PK panjang kan, sampai ke PK. Iya. Memang luar biasa ya, itu yang kita belum ketemu selama proses itu. Apakah 4 register harus mengalahkan yang puluhan register yang lain yang harus kita selesaikan untuk kebutuhan teman-teman PKN dan juga kejelasan sikap hukum dari setiap badan publik yang diajukan. Itu kan saya di hati itu begitu pikiran saya untuk hari 4 kita panjang sekali ditunda kan. Ternyata kita punya perasaan yang sama, cuma beda kutub. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, tadi saya ucapkan apresiasi dan terima kasih Pak Ketua dan seluruh jajaran mengingatkan kepada kami, sekaligus tadi sudah saya jawab, saya akan bawa ini ke Pak Pleno. Tentang yang tadi Bapak sampaikan terkait ini, apakah keputusan tentang majelis etik yang terkait dengan masa periode kami seperti apa pengaruhnya? Apakah keburu selesai? Itu saya yang keburu besok dibentuk tim seleksi? Apakah itu masih seperti apa? Nah, nanti kami akan kaji dari beberapa aspek, termasuk tentu khususnya aspek legal, hukum secara hukum. Ketika akan habis, masihkah hal-hal seperti ini misalnya tetap perlu ditegakkan atau tidak? Artinya minimal mekanismenya tetap perlu ditempuh atau tidak? Nanti akan kami pertimbangkan dalam rapat. Kami mudah-mudahan segera kami sampaikan jawabannya, khususnya ke PKN sebagai pemohon usulan ini, ya, atau mengingatkan kepada kami agar menegakkan aturan ini. Begitu kira-kira Pak Ketua. Jadi saya senang hari ini ketemu Pak Ketua menyampaikan itu dan saya bisa menyampaikan pula. Ya paling tidak begini, untuk PKN-nya sendiri, saya secara moral saya berharap nanti ketika berganti komisioner di periode yang baru, jadi saya sedikit cerita Pak ya, yang register yang sudah didaftarkan banyak tuh, di luar yang kita pisahkan dengan yang 4, itu tetap, meskipun ini berkali-kali ya, kalau dengan Pak Ibrahim berkali-kali kita membahas soal aturan 100 hari kerja misalnya, memang di regulasi diksinya itu hanya katanya dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja. Artinya sebisa mungkin harus selesai 100 hari kerja, tapi saat tidak selesai 100 hari kerja, kata dapat itu menjadi opsional untuk asal tidak disengaja, dan sebagai contoh, walaupun contoh ini contoh yang tidak baik ya, termasuk di beberapa lembaga peradilan, kalau di lingkungan komisi informasi ada yang lebih dari setahun gitu, tambah jelek katanya. Untuk KI Jawa Barat sepanjang saya bertugas diamani di sini hanya 1-2 saja yang artinya ada, karena itu pun tidak memang keadaannya memang tidak ada sengaja. Kami bisa bersidang bahkan bisa Senin bisa, Selasa bisa, kalau bisa kan, meskipun ternyata KI tidak hanya bersidang saja untuk waktunya sidang, tapi ternyata karena banyak dan terbanyak se-Indonesia, Komisi Informasi Jawa Barat terpadat sengketa registernya, jumlahnya terbanyak. Nah kalau ada KI yang lebih santai,
Masa dia nggak bisa 100 hari kerja? Di bawah 10 setahun. Setahun 10. Kita maksudnya Pak Ketua sering pernah kita berunding dengan DKI. Kita ditanya, DKI berapa? Dipastikan jauh di bawah Jawa Barat. Jadi kalau kami harus mengatur ritme, ternyata ada juga yang tidak bisa 100 hari kerja, ya tentu asal ada mekanisme yang tepat, perlu mohon dimaklum. Kami juga lihat salah satunya, oh ini saya akan tugasnya. Oh ini materi yang dimaksud harus segera nih urusannya. Ini kita harus segerakan. Ini agak bisa landai maksudnya secara landai. Nah, konteks saya maksudnya adalah kembali ke beberapa register yang tertunda dari PKN yang sudah datang ke sini. Meskipun nanti Pak Ketua izin, seandainya sudah berganti periode sekalipun, termasuk mungkin bukan saya lagi, bukan yang 5 lagi, kan? Mungkin bisa ada yang semuanya baru lagi, atau mungkin dari kami yang kalau ikut lagi mungkin ada yang mati lagi, itu tetap dapat kita lanjutkan. Tidak terhambat ya, sepanjang apalagi sudah imkannya sudah itu menjadi salah satu pertimbangan, termasuk nanti kita juga akan lihat fatwa, semacam fatwa tanda petik ya, sikap dari Komisi Informasi Pusat sendiri terhadap pelimpahan register-register dari PKN. KI Pusat meminta tetap diselesaikan di KI Jawa Barat. Nah itu berarti yang tertunda, mohon maaf, mohon izin nanti akan dilanjutkan, tidak terganggu, tidak terhambat. Cuma memang waktunya saja yang terhambat dengan beberapa situasi yang kita alami di sana. Itu pandangan saya Pak Ketua. Barangkali ada tambahan dari kau. Oh ya, Pak Ibrahim dulu, Ibrahim. Ini Pak, kami itu bukan 100 hari kerja lagi, udah 2 tahun perkara kami mangkrak Pak. Di sini? Iya, 2 tahun perkaranya mangkrak, bukan 100 hari kerja. 2 tahun udah bayangin. Itu tuh udah super kelewat batas itu Pak. Oke. Ingat Pak, nama registernya? Oh, udah banyak Saya tuh. nggak bawa datanya Ya, Pak. ya, Tapi itu udah 2 tahun Pak. Punya Oke. Bapak? Itulah yang dilaporin ke Ombudsman. Punya Bapak punya PKN? PKN. Punya PKN Pak. Cek ya, ini untuk kebenarannya. Saya Pak kalau ngajuin pribadi cepat diproses. Karena ya kalau ngajuin pribadi kan masalahnya kecil-kecil Pak. Tapi kalau PKN ngajuin masalah besar, itu nggak diproses. Itu jadi tanda tanyanya. Nah, kalau mau cepat saya komen, harusnya ada Bapak. Mumpung ketemu ke sini harusnya dibawa. Biar saya langsung, cek langsung anak-anak nih. Kan saya tanggung jawab saya. Benar yang udah 2 tahun, nah itu. Maksudnya biar cepat kalau jadi Besok diantar. Bapak perlu cari Besok dulu, diantar. saya harus nanya dulu, gitu kan? Benar ada yang 2 tahun. Ya. Saya tipe kalau kerja itu serius saya Pak. Apalagi saya tahu betul saya ini dikasih honor, dikasih aja bagi kita semua, makanya harus dahulukan. Siap, besok saya antar datanya Pak ya. Maaf. Saya perintahkan anak-anak saya tanya di depan ini. Ada honor Pak iya? Hah? Ada honor di KI? Ada Pak. Ada lah. Oh, Apa kerja bakti di sini maksudnya? tahu saya. Saya pikir kan. Ya, Pak lanjut apa gimana Pak? Udah. Ayo ya. Ya lanjut. Apa Bapak tadi? Ya, besok saya kirim datanya. Besok Oke. saya kirim datanya. Nanti biar segera saya tindak lanjuti Pak ya. Tapi kalau betul saya mohon maaf apa ya, bahasa untuk membuat apologi yang terbaik terhadap apa yang Bapak sampaikan, saya malu, mohon maaf, mohon ampun kalau saya harus ke Tuhan kira-kira. Kalau itu terjadi itu tanggung jawab saya yang salah. Ya. Izin Pak. Saya juga sama di Bogor udah hampir 1 tahun, ada juga yang tidak diproses. PKN atau pribadi? PKN. Kalau PKN tadi situasinya kan kita pahami bersama. Harusnya nggak saya bahas dengan Pak Ketua. Makanya saya kejar dulu Pak Ibrahim pakai pribadi atau Pak Ibrahim masih ingat kira-kira Bapak pakai PKN cabang atau Semua pusat Ya, PKN. pusat Pak. Jadi perkaranya itu 5 desa di Kabupaten Bandung Pak. coba Pak, barangkali yang Pak Ibrahim lebih cepat. Kok bisa? 5 desa di Kabupaten Bandung. Ya Pak Kosasi tahu lah apa lah. Nggak apa-apa ya Pak, biar lebih cepat urusan itu tertangani. Termasuk di Karawang. Ya, siap. Besok juga. Oh, ya intinya supaya lebih jelas, besoknya Bapak ya. Oke, Pak Ibrahim tolong dibawa nanti supaya kita tangani. Tapi Baik. sementara hari ini saya kalau itu benar, saya malu, saya minta maaf, saya mohon ampun Pak Ibrahim, termasuk kalau bawa PKN ini nggak masalah. Dan
menjadi kesalahan saya dan itu nanti akan kita segera lanjuti. Situasinya seperti apa gitu. Sejauh ini mah saya juga kan bukan megang itu sendiri Pak, ya, saya kan ada staf banyak gitu. Saya tolong segera soal kasus hari kerja tanya paling rewel saya kalau soal kerja paling rewel saya jangan yang berlebih itu dan sampai begitu saya bilang segerakan kalau boleh ada hukum acara nanti kan yang salah satu yang menghambat misalnya harus ganjil majelis nomor 3 saya sampai bilang nanti kita usulkan revisi biar seperti di piring hakimnya satu saya aja yang menyelesaikan biar cepat gitu. Ada pertanyaan? Ada? Oke, habis ini Bapak ya. Silakan, ada pertanyaan? Nanti ini disesuaikan Pak ya, Pak Ibrahim ya. Intinya disesuaikan. Barangkali nanti fakta di sininya misalnya, apakah betul yang Bapak malah statusnya akta tidak register karena misalnya ada kekurangan apa misalnya ya, harus disesuaikan. Karena saya yakinkan selama ini, tapi kan Anda bisa aja salah. Kalau sampai 2 tahun, waduh Pak, saya paling depan untuk malu gitu ya, malu ke para pihak gitu, para pemohon. Kalau itu terjadi, mungkin statusnya apa? Besok Pak, agar jelas, tunggu Pak ya. Pak Ibrahim tunggu. Oke, terima kasih. Silakan. Oh, Pak, silakan. Terima kasih. Singkat padat Pak ya. Waktu Kapolsek mau tugas lagi. Saya hanya mau mempertegas saja pertanyaan PKN Ya. tentang Pak Husni membidangi tentang sengketa informasi. Tentu paham betul dengan sengketa informasi di publik itu. Insya Allah. Paham betul. PKN dikatakan di KI Jawa Barat. Banding KI Jawa Barat. Ya kan? Tuntun. Begitu tuh. Ya. Terus PKN dimenangkan. KI Jawa Barat kasasi Mahkamah Agung. ke Mahkamah Agung. ya. Di mana pemahamannya tentang informasi publik yang hemat biaya dan hemat. Ingat ini konstitusi untuk rakyat loh. Ya. Hasil daripada reformasi. Oke. Maksudnya Bapak ini kan Komisi Informasi itu kan sebagai stakeholder tentang keterbukaan informasi publik, ya kan? Kalau misalnya katakanlah Komisi Informasi kalah, kok sampai ke Mahkamah Agung lah Komisi Informasi ini gitu loh, sampai ke Mahkamah, melawan kita ini rakyat kan? Baik. Jangan sampai lembaga yang kita agung-agungkan ini melawan rakyat, itu maksudnya beliau ini gitu loh. Baik. Aktivis 98 ini Pak. Sekarang Iya. saya luruskan dari. Saya potong dulu. Jangan Betul. diteruskan. Secara hukum betul iya. Secara undang-undang. Betul dan secara hukum betul itu diberikan kesempatan kepada pihak untuk naik banding kan Ya. gitu ke Mahkamah Agung. Ya. Pertanyaan persoalan moral dan etikanya. Oh, ya. Kok iya gitu loh kan? Prosesnya boleh, tapi Boleh. modelnya seperti apa? Ya. Gitu, Pak. Dan kok iya kenapa Ini itu? kan hasil reformasi, Pak. Baik. Iya. Saya Udah. maaf Bu, bukan luruskan. Ya, Saya mau mengikuti alur mudah-mudahan ya. Tapi Ya, kalau ya. saya kejadian, maka soal tidak jawab, nanti saya. Iya. Saya pertanyaan saya ini karena Pak Husni membidangi sengketa informasi Betul. publik. Oke. Sekarang Itu loh. saya sampaikan versi saya. Oke, udah. Yang maju sampai ke kasasi itu bukan yang Pak register, Pak. Nah, jangan lupa ya, itu makanya tadi dengan PKN itu seperti ya Pak, berhadapan, masing-masing punya perasaan yang sama. Dan urusan kita bukan cuma satu, bukan yang register. Yang maju sampai ke MK itu yang putusan KI DKI. Nah, kalau yang betul, Pak, ingat dalam putusan saya maaf, bahwa dalam kalau yang betul, KI itu bukan pihak dalam berperkara ketika banding itu Bapak sebagai pemohon dengan 4 termohon. KI mah bukan pihak. KI mah hanya kalau putusannya oleh petun dikuatkan ya kuat, kalau dibatalkan batal. Itu tidak sampai ke MA. Yang sampai ke MA adalah gugatan PKN terhadap KI Jawa Barat di KI DKI. Iya. Nah itu Ya. kemudian Kalah. bandingkan, Iya. betul, baru kita kan itu kan yang diminta itu kan, nah itu kalau itu kami para pihak secara formal mekanisme hukum para pihak berhak. Iya. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana secara moral. Iya, kenapa? Kan izin Pak, izin. Hmm. Kan yang dimohonkan
oleh PKN kepada KI Jabar ini kan puluhan data ke dokumen internal kami gitu. Misalnya data kepegawaian, data tadi Bapak tuh jangan aneh Pak, izin Pak, mohon maaf, jangan, ya biasa aja lah kita ya, tidak perlu sini. Ya, kita semua ya, maksudnya kan yang dibolehkan oleh aturan, oleh undang-undang, ya dapat haknya sebagai haknya ya. Kalau dapat honor ya, masa kerja bakti. Oke. Nggak ada orang kerja bakti. Ya Pak, lanjut. Oke. Lalu itu kan data tentang honor, dengan kepegawaian, tentang apa segala macam. Yang itu ketika pun juga dikalahkan, kami boleh dan berhak mengajukan itu ke kasasi. Secara moral, mohon izin, terima kasih, kami diingatkan betul bahwa ya secara moral harusnya kami pertimbangkan. Tapi persis sama kalau bahas soal hadiah reformasi, saya duluan ngomong di sini sebelum Bapak. Saya duluan ngomong. Artinya kami bisa menjalankan kewajiban reformis kami sebagai lembaga negara yang dilahirkan melalui undang-undang hasil reformasi melalui cara lain, misalnya tidak kalau dengan PKN secara formal kami kita bawa saja yang sama, tapi dengan yang lain misalnya kami tidak melakukan pelanggaran, tapi kami layani yang lain. Ini kan reformasi segala macam. Tapi saya sampaikan sama ini yang kalau ini kita harus lebih banyak berpihak ke publik. Bahkan kalau dari 5 komisioner ini strukturnya komisioner 5 kalau di tingkat daerah, 4 itu dari masyarakat, 1 wakil pemerintah. Itu berarti harusnya para komisioner diharapkan lebih membela masyarakat. Dari strukturnya itu di pusat 7, 1 wakil pemerintah, 6 yang mewakili masyarakat. Itu bentuknya itu sama. Artinya pemahaman moral terhadap kita berpihak kepada masyarakat, pada publik, pada pemohon, itu bagi saya sendiri, dan saya berharap semua komisioner begitu, merasa dirinya dia tidak boleh bergeser 1 sendi pun untuk tidak membela masyarakat sepanjang prosedurnya diikuti gitu kan. Karena kami juga harus menilai prosedur kami. Nah, soal kemudian ada putusan hampir setiap tahun tadi sebut hampir 200. Dari 200 ada hanya sebagian kecil Pak yang dibanding oleh para pihak. Berarti sebagian besar lagi Saya tambahin sedikit ya. para pihak. Termohon puas sebagian besar. Terus kalau dibanding, ya itu tergantung silakan. Kami dikuatkan ya, kami lakukan. Kami dilemahkan ya silakan, tinggal badan publiknya mengikuti. Jadi bukan kami badan publiknya. Kira-kira begitu Pak. Jadi terima kasih saya mengingatkan tentang rasa moral kami sebagai lembaga hasil bentukan reformasi yang kita silakan menambah. Ini Pak dari saya, komennya. Cukup ya? Ada pertanyaan? Tinggal satu aja. Satu lagi aja Pak ya. Mohon izin Pak Kapolres, Pak Ketua. Jadi kaitan dengan keberadaan kita di sini, ya itu kan tidak terlepas dari regulasi aturan hukum yang berlaku. Ya. Termasuk juga para penegak hukum yang ada di sini, Pak Kapolres dan jajaran, dan termasuk juga kami sebagai masyarakat. Nah, ada hal yang lucu yang tadi saya dengar Pak, kaitan dengan kata diingatkan, ya kan? Kenapa ini menjadi lucu? Karena kita tahu Pak, proses untuk menduduki sebuah jabatan itu ada regulasi dan aturan serta tingkat kemampuan dalam suatu bidang. Betul Pak ya? Nah, tadi Pak Ketum sudah menyampaikan adanya pergi terkait kode etik komisioner. Nah, ini menjadi lucu buat kami Pak. Karena berulang kali Bapak menyampaikan mengingatkan, sedangkan kan regulasi aturan sudah jelas. Karena harusnya sudah lebih paham lah Bapak-Bapak di sini kan. Betul nggak Pak? Ya. Daripada kami. Itu Bapak-Bapak di sini sudah lebih paham. Di samping Bapak-Bapak di sini kan jelas. Seperti Bapak bilang sampaikan tadi, ada honor, Ya. ada gaji. Coba kalian bayangkan Pak. Saya dari Kerawang. Kawan saya dari ujung Kerawang Pak, Pakis. Kalau kita bicara waktu dan akomodasi yang kami keluarkan, Pantai. di samping bapak-bapak yang ada di sini, nikmatan mana sebenarnya? Cuma ketika kata keluar diingatkan, saya menjadi lucu. Artinya bapak tidak memahami jabatan bapak, gitu loh. Seperti Pak Kapolres di sini, itu tidak perlu diingatkan. Sudah tugas mereka
ketika ada pemberitahuan unras dari PKN. Kawal kami kan tidak harus seperti itu Pak ya. Nah dalam hal ini kan menjadi lucu Pak. Yang tepat, ini saya ngobrol baik. Sebentar Pak. Jadi menurut Bapak yang tepat lebih baik jangan diingatkan apa berarti kamu? Apa yang tepat? Belum selesai. Oh iya, silakan. Juga itu menjadi lucu. Ya. Dalam kata yang tepat, saya juga bingung. Kenapa saya bingung Pak? Kan bapak-bapak di sini sebelum menduduki jabatan ini kan sudah ada aturan-aturan yang ditempuh. Kemampuan secara SDM kan sudah melebihi kami lah sebenarnya. Belum tentu, bisa jadi Bapak bijak dari kami. Enggak mungkin Pak. Kalau kami yang bijak dari Bapak, udah kami yang duduk di situ Pak. Nah, itu aja Gitu. Tapi kan aja, tapi Bapak ya, saya bukan motong dalam suasana berdebat yang tidak sehat ya. Memang Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dari tuntutan kami hari ini, kami tidak mendengar janji waktu Pak. Kenapa kami tidak? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa? Karena surat itu kan sudah masuk bulan Agustus. Janji waktunya belum jelas. Ya. Ini kalau kata entar ya bisa jadi seperti yang kawan saya sampaikan. Sampai 2 tahun waktunya belum sudah selesai. Sementara tanggal bulan udah bubar ini kan? Sementara kan tanggal 26 Desember 2023 itu kan sudah pergantian kan? Memang Jadi saya mohon kejelasan waktunya Pak. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin. Ya, terima kasih ya, Ketua Kawan. Ya, begitulah dalam suasana dialog bahasa orang timur lah. Kalau saya cari diksi-diksi yang lebih tepat, saya cari yang mudah-mudahan tepat. Ternyata dikoreksi, ya itu saya terima kasih. Dan jangan-jangan saya bilang ngomong terima kasih, kenapa bilang terima kasih nanti salah lagi saya. Nah, itu saya cari yang lebih lembut saja dalam ini. Tapi terima kasih. Saya tadi menggunakan kata Pak Ketua terima kasih diingatkan. Itu maksudnya saya menghormati Pak Ketua, beliau senior ini. Saya putra Pantura Pak. Jadi kalau Bapak nyebut Pati, saya orang Pati. Nenek moyang saya orang Pati. Di ujung laut sana, di Batu Jaya. Nah, Oh, Batu Jaya nih. Batu Jaya itu. Iya, iya. Cuma abang logatnya dari Binjai mana? Saya aslinya Sumatera Utara, tapi tinggal saya di Kerawang itu dari SMP kelas 1. Wah. Jadi kalau bahasa Sundanya mah cukup, tapi Sunda Kerawang. Oke lanjut. Saya akhirnya menggunakan diksi yang paling tepat untuk menyapa Pak Ketua. Saya hormat dengan beliau kan. Beliau memimpin ini. Sorry Pak, saya sedikit katakan. PKN itu namanya viral dalam dialog kami di Komisi Informasi SIK Indonesia. Viral itu kita kan ada grup ya. Ini di mana-mana PKN di Sumatera Utara, di Kalimantan. Tetapi Papua. semua menyebut Bapak Patar Selatan ini hebat PKN Indonesia viralnya. Ya bentuk kepedulian terhadap negeri ini Pak. Nah itu makanya saya apresiasi beliau. Cara saya cari diksi yang paling tepat. Terima kasih Pak Ketua diingatkan. Bahwa itu kemudian tidak tepat, terima kasih saya juga mulut. Terima kasih saya sudah diingatkan juga padahal diingatkan bahwa saya salah misalnya itu, jangan diingatkan katanya. Harusnya sadar bahwa setelah bulan Agustus dapat inkra dari MA, tindak lanjutnya seperti apa? Ya, seharusnya langsung itu Pak. Ya baik. Seharusnya langsung itu. Oke, lanjut Pak. Baik itu. Jadi jangan bermain kata-kata lagi. Udah. Ya. Ya Pak, lanjut. Ya kalau saya orangnya keren aja Pak. Saya. Betul. Kan Bapak Saya bilang, salah. Bapak juga aktivis, Bapak bilang kan? Iya kan? Insya Allah. Silakan Pak. Jangan lukain reformasi ini. Udah. Insya Allah nggak Pak. Oke, udah. Saya Ini waktu Paham. Kapolsek mau berangkat lagi nih. Yang antara KI Jakarta, apa namanya itu KI Jawa Barat dengan di DKI. DKI. Apa yang dilakukan oleh KI Jawa Barat? Tidak mencerminkan sama sekali sebagai KI. Oke, itu jangan dibahas sekarang. Maaf, Iya, ya. sudah bahas tadi. Kan sudah bahas tadi. Baik. Saya patuh dengan Pak Ketua. Lanjut aja Pak. Iya, oke Pak. Kita konteks ini aja dulu. Saya kembali ke Abang Kerawang ya. Jadi. Untuk track lah di situ. Oke, gimana Pak? Gimana? Ya. Jadi saya nanti akan cari diksi yang lebih tepat untuk merespon ini. Tapi paling tidak saya mengucapkan terima kasih dengan yang dilakukan oleh PKN hari ini. Pribadi saya. Soal waktunya tadi ya. Waktunya betul, memang saya tidak menyebut, saya belum berani menyebutnya. Waktunya besok, nah kan nggak begitu. Orang saya peduli. Saya nggak bisa seperti itu. Saya akan membawa
Tadi saya sudah bicara, Pak. Ya. Bahwa kita yang duduk di semua di sini ini tidak terlepas dari regulasi aturan hukum yang berlaku. Artinya, ketika Bapak di sini duduk di sini, harusnya kami sudah bisa mendapat jawaban, Pak. Jawaban kapan waktunya? Kapan waktunya ini Oke, akan bisa saya kami terima? percepat. Setelah kita selesai membicarakan ini, saya segera sampai pasti nggak perlu besok, masa di sebulan nanti. Ya kalau kami nggak kesini nggak. Iya, baik. Itu jangan dibahas lagi, Terima jangan. kasih, Oke, udah. PKN di sini saya terima kasih. Oke. Saya keluar. Setelah ini pasti saya langsung koordinasi. Kalau pimpinan komisioner lengkap hari ini, saya ajak rapat hadir langsung. Kira-kira begitu. Cuman kira-kira apakah hari ini sudah bisa terlaksana atau belum, atau mungkin jadi mungkinnya besok, atau bisa, saya minta, saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan yang lain. Ya. Bukan kebutuhan pribadi saya, kalau pribadi saya langsung melakukan saat ini juga bisa. Kan pribadi saya kalau sendiri. Ternyata kolektif, tidak bisa sendiri. Begitu, Pak, ya kalau waktu. Artinya masih bias lah ya, antara abu-abu lah ya. Hasil pertemuan kita adalah aspirasi kita yang kita sampaikan hari ini. Silakan kalau menurut Masih saya, apa-apa. menurut saya tidak jelas. Menurut saya tidak bias. Menurut saya konkret, kami menerima dengan baik, kami mendengar dengan baik, kami ucapkan terima kasih dengan baik, dan kami akan tindak lanjut itu. Ya, dalam artinya maksud saya bukan dalam pertemuan ini, Pak. Dalam artinya maksud saya bahwa hasilnya. hasil dari aspirasi Hasil yang yang kami bisa sampaikan hari ini masih bias, masih abu-abu, itu maksud Betul, karena saya. sesuatu yang belum terjadi. Kan betul, Bagaimana kan? mau disampaikan? Itu loh. Karena tidak ada jawaban yang bisa memuaskan ataupun memberi semangat kami. Baik, kalau ini tetap saya harus mengakui tidak bisa saya sampaikan orang belum terjadi, belum ada hasilnya bagaimana? Jadi kan Pak ya? Maksudnya mungkin Ya, Nanti kan mungkin saya salah tangkap saya Pak. Gimana? maksudnya kawan-kawan ini mungkin Bapak sampaikan ini akan diproses segera mungkin gitu loh. Udah beberapa kali saya jawab gitu ya. Nah, Setelah rapat ketemu kita nih pertemuan Ya, ini, mohon maaf, Pak. Segera Tadi kan mungkin. Bapak bilang gini, mohon maaf. Baik, Sama Bapak. baik, Bapak baik. tadi bilang, setelah pertemuan ini kita akan ketemu. Kami akan adakan rapat. Ya. Kalau ada, kalau nggak ada hari ini lusa, kalau nggak ada lusa besok. Itu yang membuat bias, Pak. oke baik. Ya, aduh, saya jawabnya apa ya? Ya, segera gitu aja. Segera mungkin. Nah, itu aja. Saya nggak dengarnya. Itu. Segera. Baik. Silakan Kak. Jadi dengan demikian sementara dari kawan-kawan cukup ya, karena kita mau ke ombudsman lagi. Yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta jajaran, beserta dari Kapolresta Bogor, Bandung, yang kami hormati pimpinan Komisi Informasi beserta komisioner beserta jajarannya. Kami pemantau negara, inilah kami menyampaikan aspirasi kami. Kami mohon kiranya aspirasi kami ini diterima. Nah, dengan demikian kepada Bapak aparat keamanan, kami minta maaf dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak-bapak para pihak keamanan kepolisian di sini. Dengan demikian, kami sampaikan statement terakhir. Untuk itulah kami pemantau negara yang ada di Indonesia merasa terpanggil untuk memperbaiki kinerja dan etika profesi komisioner, dan kesempatan ini kami sampaikan tuntutan sebagai berikut. Proses dan bentuk kode etik di Komisi Informasi Jawa Barat atas laporan PKN tentang pelanggaran kode etik, yaitu Bapak inisial IF yang mempunyai hubungan sebentar dengan salah satu pihak termohon, yaitu Kades Camplas. Demikianlah tuntutan dan aspirasi kami, pemantau negara, Bandung, tanggal 20 November 2020, pemantau negara Patar Siotang SHMH. Silakan difoto ya, sekalian selamat kita. Mana fotonya? Mohon izin. Baik, kami terima Pak Ketua aspirasi resmi atau formal dari PKN. Cukup? Cukup. Oke, makasih Pak ya. Siap. Makasih Kapolres. Kapolsek. Non. Alhamdulillah udah clear ya. Oke, Pak. Oke. Ayo Pak, Dek. Yuk. Yuk. Ada ditunggu ya datanya ya. Ya. Datanya ditunggu. Oh, siap, Pak. Terakhir sudah. Sampaikan sama kepala komisioner. Aja. Yang tadi yang tadi aduh ternyata luar biasa di samping Iya. harus bangun nih. Ngapain kita? Bentuk-bentukan. Persis sama.
Langsung ke ombudsman ya? Ombudsman, Pak. Oke. Makasih, Pak ya. Makasih. Oh siapa? Makasih. Sama-sama Pak. Ya, Pak. Ya, mantap Pak. Makasih, Pak ya. Makasih, Pak ya. Makasih, Pak ya. Ya, ini sama kawan-kawan di sini. Ya, Pak. Siap. Jadi, kita ke ombudsman ya. Ombudsman ya. Jadi, kalian harus bagi marah-marah. Kalian harus bagi marah-marah. Orang ini harus marah-marah. Jadi harus jinak-jinakan gitu kan. Itulah kode. Ya sebenarnya kalau nggak ada manfaatnya, Kok terlambat kalian datang? tadi Negara udah merdeka, kalian baru datang. Ayo, ini sudah. Apa? kencang banget. Nih, pegang. Pegang. Ya udah nih. Ingin konfirmasi. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Nah, demikianlah saudara-saudaraku. Tadi kita sudah bertemu dengan Komisioner. komisionernya dan kita sudah sampaikan tuntutan kita. Tadi komisioner berjanji akan segera memproses pelanggaran kode etik yang kita laporkan. Ini kita di kantor Komisi Informasi Jawa Barat, Jalan Turangga, Bandung. Bentar lagi kita menuju Ombudsman. Berapa PKN? Berapa rakyat? Ada sedikit yang mau saya tanyakan Pak itu. Ada yang Tadi Ya. agak tegang tadi anak buah Bapak di atas. Ada apa sebenarnya Pak? Itu persoalan masalah waktu. Karena tadi dari komisioner tidak menyatakan kapan dibentuk komisioner apa kode etiknya itu. Sehingga tadi beberapa anggota menanyakan kapannya itu. Tapi beliau mengatakan akan segera secepatnya gitu. Yang ada pertanyaan Pak dari mana? Pos? ini tadi yang tadi sudah dikatakan dari salah satu anggota bahwasannya kapan waktu dan kapan waktu. Jadi menurut ketua apakah sudah merasa kepuasan ketika ada jawaban dari pihak komisioner? Kalau ditanya jawaban belum puas. Karena apa? Belum secara real belum disampaikan kapan waktunya. Belum tanggal, minggu, bulannya belum disampaikan. Sementara kan komisioner ini udah ganti nih tanggal 26 Desember kan? Ya kan? Maka tadi kita kejar kapan harus. Tapi mereka janji segera akan dilaksanakan kode etiknya. Harapan untuk ke depannya? Harapan ke depan kita ya agar ini kan tuntutan kita itu segera dilaksanakan kode etik sebagai contoh atau sebagai kepada komisioner yang lain. Efek jerak. Jangan seenak-enaknya aja membuat putusan. Jangan seenak-enaknya aja ini masyarakat, menyalahkan masyarakat gitu loh. Oke, terima kasih banyak. Oke Pak, makasih Pak, makasih. Ya, abi pertemuan